Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau unboxing. Aku udah pesen amplop ya teman-teman, 3 pak, karena aku mau masukin uang buat bagi-bagi hadiah lagi, bagi-bagi kuis ya di pasar atau di mana-mana pun nanti buat aku vlog ya. Karena aku juga alhamdulillah kemarin baru datang kameranya teman-teman, jadi kalau nanti aku vlognya itu harus pakai kamera gitu. Mana ya ini ya, kita buka dulu ya amplopnya dulu ya. Ya, Oke. kita buka dulu amplopnya. Tuh ada 3 pak udah siapkan. Dan aku juga udah siapkan uangnya teman-teman. Ini dia. Oke. Untuk hadiah apa namanya? Tuh teman-teman, ini uang ya, bukan bohongan ya, uangnya asli. Ada yang bilang ini uangnya bohongan. Ini asli ya. Tuh asli. Jadi aku nanti mau masukin ke amplop sini ya, nanti buat bagi-bagi hadiah kuis ya teman-teman. Dan semua rupiah itu akan aku masukin. Ada yang 20.000, 10.000, 5.000, ada 2.000-an, ada 1.000-an agar mata uang ya. Walaupun rupiah, walaupun hanya 1.000 atau 2.000. Terus yang 50.000 juga sama yang 100.000 juga aku masukin teman-teman. Karena jangan pernah kita menyepelekan uang walaupun hanya 2.000 rupiah ya teman-teman. Karena bisa jadi dengan kita sedekah yang 2.000 rupiah itu, yang 2.000 itu yang menolong kita di akhirat gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita jangan pernah nyepelein uang teman-teman ya. Starter padahal banyak tapi kita unboxing. Udah siap 3 ya. Tinggal kita masukkan nih, ini kita buka dulu si amplopnya ya. Nah, apakah ini dimasukkan semua? Tentu tidak. Kita ambil 3.250.000 ya yang untuk dimasukkan untuk vlog yang kali ini. Oke, 1 2 3 3.250.000 ya. Tuh. 3.250.000 untuk masukin amplop ke sini ya teman-teman. Yang ini sisanya kita simpan dulu karena aku juga kan mau adakan kuis live ya tentang seputar vlog ilmu agama ya teman-teman. Oke. Dan juga aku juga mau untuk bagi-bagi kuis hadiah di saudara-saudaraku ya. Jadi adik-adik aku mau ditanyain seputar ilmu pengetahuan agama. Terus nanti kalau yang menang hadiahnya itu adalah aku belikan cincin emas gitu teman-teman. Pasti mereka seneng gitu. Yuk ikutin vlog aku ya, jangan di skip. Kita masukin dulu teman-teman. Jadi di sini pelajarannya ya buat teman-teman semua. Aku kenapa di mix gitu untuk isi amplopnya ini, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 gitu ya. Bagaimana keberuntungan gitu. Karena agar orang-orang itu
menghargai gitu ya, meskipun uang kecil. Terus juga yang kedua, tujuan aku adain kuis yang seputar agama ini agar kita banyak-banyak belajar gitu, banyak-banyak belajar ya teman-teman semuanya. Jadi apa yang kita lupa, misalnya orang-orang dengan adanya aku adain kuis kayak gini, orang-orang jadi semangat untuk belajar. Kita apa nih ya, 100.000. Jadi dengan adanya kuis ini, orang-orang semangat untuk mencari lagi, membuka lagi nih buku gitu ya, yang sudah lupa. Siapa apa namanya, wanita yang pertama masuk surga selain selain Ummul Mukminin? Ada satu orang, siapa namanya, dibuka lagi di buku ya kan. Jadi biar kita semua oke, 1 2 3 3.250.000 ya, tuh 3.250.000 untuk masukin amplop ke sini ya teman-teman. Yang ini sisanya kita simpan dulu karena aku juga kan mau adakan kuis live ya tentang seputar vlog ilmu agama ya teman-teman. Oke. Dan juga aku juga mau untuk bagi-bagi kuis hadiah di saudara-saudaraku ya. Jadi adik-adik aku mau ditanyain seputar ilmu pengetahuan agama. Terus nanti kalau yang menang hadiahnya itu adalah aku belikan cincin emas gitu teman-teman. Pasti mereka seneng gitu. Yuk ikutin vlog aku ya, jangan di skip. Kita masukin dulu teman-teman. Jadi di sini pelajarannya ya buat teman-teman semua. Aku kenapa di mix gitu untuk isi amplopnya ini, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 gitu ya. Bagaimana keberuntungan gitu. Karena agar orang-orang itu menghargai gitu ya, meskipun uang kecil. Terus juga yang kedua, tujuan aku adain kuis yang seputar agama ini agar kita banyak-banyak belajar gitu, banyak-banyak belajar ya teman-teman semuanya. Jadi apa yang kita lupa, misalnya orang-orang dengan adanya aku adain kuis kayak gini, orang-orang jadi semangat untuk belajar. Kita apa nih ya, 100.000. Jadi dengan adanya kuis ini, orang-orang semangat untuk mencari lagi, membuka lagi nih buku gitu ya, yang sudah lupa. Siapa apa namanya, wanita yang pertama masuk surga selain Ummul Mukminin? Ada satu orang, siapa namanya, dibuka lagi di buku ya kan. Jadi biar kita semua nanti kita terusin lagi ya untuk ngisi ininya. Oke, selanjutnya aku mau jelaskan lagi yang 10 kemarin ya, 10 sifat manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baru aku jelaskan 2 ya, masih ada 8 lagi. Oke teman-teman ya, aku mau jelaskan semuanya karena nanti untuk live-nya tolong disimak ya, karena nanti untuk kuis live-nya itu kan seputar vlog aku. Nah kalau bisa kalian semua untuk mencatat ya, dan juga ayo bersama-sama kita mengamalkannya ya teman-teman. Semoga Allah menyayangi kita, amin ya robbal alamin ya. Oke teman-teman ya, yang ketiga yaitu adalah sifat
Yang dibenci oleh Allah ya, sifat manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu adalah ketamakan yang timbul dari seorang ulama ya. Seseorang yang awam, orang yang biasa dia tamak itu adalah hal yang buruk. Namun apabila seorang ulama yang tamak ini lebih buruk lagi, teman-teman. Ya. Sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa seseorang yang membawa pisau 10 untuk mengancam seseorang ya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan lebih buruknya ketamakan ulama ya, teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Nah, dan yang keempat yaitu adalah tidak memiliki rasa malu. Allah sangat membenci orang yang tidak memiliki rasa malu, karena malu itu adalah sebagian dari iman ya, teman-teman. Seperti apa sih malunya itu ya? Bukan berarti kita misalnya jualan keliling itu hal yang halal, kok nggak malu ya? Itu bukan rasa malu yang melanggar perintah agama ya. Maksud dari tidak mempunyai rasa malu itu yang dia berbuat berbuat atau melanggar aturan agama ya, teman-teman. Kemudian dia umbar-umbar. Seperti contohnya kalau di zaman sekarang ini banyak wanita-wanita yang mengumbar aurat, udah gitu dia tuh berjoget-joget ya, membangkitkan hasrat nafsu ya untuk lawan jenisnya. Itu tidak boleh itu, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu kezaliman dari para penguasa ya. Jadi Allah membenci orang yang berkuasa namun zolim, yang mempunyai jabatan namun zolim. Allah benci ya, teman-teman. Nah, kemudian yang keenam adalah ujub. Apa sih ujub? Ujub itu adalah orang yang bangga, yang sombong terhadap kebaikan. Contoh misalnya orang yang ujub ini ya, dia selalu merasa lebih hebat. Dia selalu merasa misalnya dalam hal segi ibadah selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Aku lebih banyak amal ibadahnya, aku lebih wah gitu ya, lebih hebat lagi, sedekahnya lebih banyak, sholatnya lebih rajin daripada si itu misalnya. Jadi menyombongkan atas ibadahnya gitu ya. Jadi itu namanya adalah ujub gitu, teman-teman. Jadi kalau dalam hal ibadah kita harus merasa bahwa kita tuh kurang gitu ya. Jangan pernah merasa cukup. Dalam hal ibadah jangan pernah kita merasa cukup, tapi kita harus merasa bahwa ibadah kita itu masih kurang agar kita terus beribadah ya. Jadi jangan pernah meremehkan hal ibadah atau sodakoh yang kecil, karena kita tidak pernah tahu ya, Allah itu menerima sedekah kita, amal ibadah kita tuh yang mana, kita tidak pernah tahu ya. Karena antara hati kita dengan Allah hanya Allah yang tahu ya, di mana hati kita itu beribadah karena Allah atau karena pujian orang lain, kita tidak pernah tahu, teman-teman. Makanya kita jangan merasa puas gitu atas ibadah yang kita lakukan. Kita harus selalu merasa kurang ya. Kita merasa ibadah kita itu sudah banyak, terus akhirnya menjadi ujub gitu ya. Itu namanya ujub, teman-teman. Nah, yang ketujuh adalah takut perang melawan kebatilan ya, teman-teman. Jadi misalnya dalam suatu organisasi atau misalnya di negara ini ada yang berbuat tidak baik, kemudian yang mengerti hukum itu diam gitu, karena takut nanti kalau misalkan menyerukan kebenaran itu nantinya akan diperangi atau nantinya akan dibunuh gitu. Jangan pernah takut. Atau dalam zaman dulu itu adalah perang melawan kaum kafir untuk membela agama Islam gitu. Nah, Allah itu sangat benci sama orang yang pengecut ya, takut dalam berperang melawan kebatilan gitu. Nah, yang kedelapan adalah orang yang ria ya. Dia itu ria, yang dinamakan ria itu ya, teman-teman, adalah orang yang beribadah itu karena pujian orang lain. Itu namanya ria gitu. Nah, kita juga jangan memvonis seseorang bahwa misalnya ada yang bersedekah kemudian ada yang diupload gitu kan. Itu mungkin barangkali itu adalah untuk mengajak
gitu ya, kita semua untuk berbagi misalnya ke tempat panti asuhan itu. Kita tidak pernah tahu ya hati seseorang. Yang penting dalam diri kita sendiri, kalau kita sodakoh jangan ria, jangan untuk dipuji, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman ya. Yang kesembilan yaitu adalah cinta dunia ya, cinta dunia. Jadi cinta keduniaan sehingga melupakan Allah, melupakan ajaran agama gitu ya. Jadi karena cinta, contohnya karena cinta merawat diri sendiri, sudah berkeluarga lebih suka skincare, merawat diri sendiri, tapi sedangkan misalnya anak terbengkalai, atau misalnya yang kerja keras ya, kerja keras mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, tapi dia lupa dalam sedekah, lupa dalam ibadahnya gitu ya. Itu adalah cinta dunia ya. Jadi tidak mau sedekah ya karena dia sangat kecintaan sama dunia gitu kan. Terus dia bekerja pagi sampai pagi lagi gitu, tapi lupa dalam ibadahnya karena cintanya dia sama dunia gitu ya teman-teman. Jadi berbagai macam hal yang membuat lupa sama ibadah di dunia ini, itu namanya cinta dunia ya, cinta keduniaan gitu. Nah, yang ke-10 adalah Allah membenci pemuda yang malas ya. Allah membenci seorang pemuda yang malas ya, masih muda, bermalas-malasan dalam ibadah, bermalas-malasan dalam membantu orang tua, bermalas-malasan mencari nafkah, bermalas-malasan segala-galanya, malas gitu ya. Tidak boleh, Allah benci ya sama pemuda yang seperti itu. Oke. Nah, buat kita juga ini menjadi motivasi ya teman-teman, kita nggak boleh bermalas-malasan ya. Mau pemuda atau mau udah orang tua gitu ya, tetap jangan malas, kecuali kalau kita memang sakit ya. Kalau sakit itu beda lagi, tapi kalau kita sehat kita nggak boleh malas ya teman-teman. Ibadahnya nggak boleh malas, ikhtiar nggak boleh malas ya, mencari nafkah nggak boleh malas gitu, karena orang malas itu dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, aku belum bisa bikin vlognya di luar atau collab ya. Memang sudah banyak sekali yang minta collab gitu ya. Kak, collab dong, podcast dong katanya gitu ya. Udah pada WA nih sama aku, tapi akunya belum sempet. Maklum karena aku adalah pencari receh ya teman-teman. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.